Detik-detik ledakan sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Kencangnya ledakan membuat pagar dan tembok rumah hancur. Puing-puing dampak ledakan juga berterbangan. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menyebut ledakan akibat pemasangan regulator gas tak sempurna sehingga sebabkan kebocoran. Akibat peristiwa ini 2 orang terluka, 1 orang merupakan lansia pemilik rumah dan alami luka bakar hingga 70%. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan, ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun, kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing, inisial FF, WF umur 47 tahun. Mohon izin untuk ES hasil identifikasi awal untuk luka bakar itu sekitar 70%. Selain korban luka, 5 rumah juga dilaporkan rusak terdampak ledakan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Dan misalnya untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Ismalia Mediasari di perumahan Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat pagi Ismalia, bagaimana suasana terkini? Apakah ada rumah lainnya yang juga ikut rusak? Ya, selamat pagi Togi dan juga ya, betul sekali kemarin terjadi ledakan yang disebabkan karena tabung gas di perumahan Taman Palem Sari, Cengkareng, Jakarta Barat. Kalau untuk ditanya bagaimana kondisi saat ini bisa kami perlihatkan untuk Togi dan juga Ayah dan juga pemirsa tentunya. Ini adalah rumah yang kemarin mengalami ledakan. Ini sudah diberi garis polisi. Bisa dilihat untuk puing-puingnya, genting-genting di sini semua hancur dan juga hingga atap rumah pun ini juga ikutan hancur, dan pagar ini juga kalau kemarin dilihat dari CCTV ini mereka sampai terbang seperti itu karena memang ledakan gas tabung gas 12 kilo ini cukup dahsyat sekali ya. Ini juga bisa dilihat Ayah, Togi dan juga pemirsa, bisa dilihat untuk di dalam rumah ini memang sudah hancur lebur. Mungkin barang-barangnya juga sudah mulai atau ini juga tadi juga baru saja dilakukan pembersihan sehingga banyak juga reruntuhan tadi yang jatuh di sini. Ini juga bisa dilihat ada tabung gas di belakang sana, dan ini ada juga yang sudah diamankan oleh Puslap 4. Di depan sini ada tabung gas 12 kilo yang sudah diamankan juga untuk nantinya dilakukan penelitian oleh Puslap 4, Ayah dan juga Togi. Dan memang kalau misalnya untuk berapa rumah yang terdampak, ini ada sekitar yang terdata baru 6 rumah, namun bisa saja lebih karena memang rumah di belakang rumah tempat terjadinya ledakan ini juga mengalami kerusakan, Togi dan juga Ayah. Dan memang kalau di sini kalau kami lihat juga untuk kondisinya untuk rumah-rumah tetangganya di sini ini juga mengalami beberapa kerusakan, tertimpa barang-barang atau bahan-bahan bangunan yang kemarin berterbangan seperti itu, Togi dan juga Ayah. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda ini rumah sebelah atau rumah tetangga dari tempat terjadinya ledakan kemarin ini juga mengalami kerusakan, genting-genting juga rusak di sini, Ayah dan juga Togi. Juga kaca-kaca ini pecah di sini karena memang ledakannya terjadi cukup dahsyat sekali sehingga menimpa 6 rumah lainnya di sekitarnya, ada di depan dan juga di belakang, Togi dan juga Ayah. Dan untuk korban sendiri ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Pertama mereka dilarikan ke rumah sakit Ciputra karena mengalami luka bakar yang cukup serius hingga 70%, lalu mereka dirujuk ke rumah sakit RSCM. Dan kalau untuk korban sendiri juga pertama adalah korban pemilik rumah sendiri dan juga sebelahnya tetangganya. Kalau untuk tetangganya, korbannya ini memang tidak mengalami luka bakar, hanya luka-luka tertimpa barang-barang atau tertimpa serpihan-serpihan dari ledakan tersebut. Kembali ke Anda, Togi dan juga ya. Ismail, ya mungkin selain korban akibat rumahnya, apakah ada tetangga pun juga terlibat mungkin luka-luka akibat ledakan tersebut?
Ya, kalau untuk tetangga sendiri saat ini hanya 2 korban saja, korban yang mengalami luka bakar dan juga korban tetangganya ini yang mengalami dampak dari efek ledakan tersebut, Togi dan juga Ayah. Namun untuk korban-korban lainnya, kami masih belum mendapatkan informasi pastinya. Namun untuk sekitaran atau kondisi di tempat kami melaporkan saat ini juga orang-orang atau rumah atau tetangga-tetangganya ini hanya di rumah saja. Dan kemarin kalau misalnya kita lihat dari segi CCTV, ini yang pemilik rumah yang memiliki CCTV tersebut juga sedang tidak ada di rumah, Togi dan juga Ayah. Mereka sedang berpergian dan hingga saat ini masih belum pulang. Dan kalau untuk korban sendiri memang hanya 2 yang kami dapatkan. Kalau untuk lainnya memang kami masih belum bisa mendapatkan informasi karena sampai saat ini masih terus didalami dan masih terus diteliti untuk korban, berapa rumah yang terkena ledakan dan juga penyebab pastinya. Karena memang kalau berdasarkan informasi juga, ini pipa gas dan regulator kemarin hanya diikat saja oleh pemilik rumah sehingga ini mengalami tidak kencang, sehingga ini juga yang memicu terjadinya ledakan dari gas 12 kilo. Itu juga ya. Baik, terima kasih Ismalia Medisari atas informasinya. Nantikan update lagi. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, seorang tenaga ahli anggota DPR Gadungan ditangkap polisi di indekosnya di Jakarta Pusat. Ya, ia menipu dapat meloloskan peserta seleksi Bintara Polri hingga meraup 750 juta rupiah. Polisi. Sebuah kamar indekos di Jalan Industri, Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu dari dalam. Namun sama benar Arif ya? Benar ya? Benar, Pak. Yang kamu DPR ya? Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda tangan tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menyadari setelah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tidak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku kini dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.